Guys, pernah nggak sih kalian lagi scroll-scroll di YouTube, terus ketemu dua video yang sama topiknya? Misalnya, cara belajar yang efektif. Tapi yang satu cuma punya 100 views, dan yang satu lagi punya 1 juta views. Kalian pasti pilih yang mana? Jujur aja deh, kebanyakan dari kita pasti bakal klik yang viewsnya lebih banyak kan? Nah, kenapa ya kita sering banget kayak gitu? Apa otak kita secara otomatis lebih percaya sama angka? Di video kali ini kita akan bahas kenapa kita cenderung lebih tertarik dengan video yang viewsnya banyak. Dan yang menariknya lagi, ini bukan cuma soal angka, tapi soal cara otak kita bekerja. So, stay tune terus karena penjelasannya bakalan seru banget dan bisa bikin kamu lebih paham tentang perilaku kita dalam sehari-hari. Pertama-tama, yang harus kita pahami adalah konsep yang disebut dengan social proof. Nah, social proof ini dijelaskan di buku bestseller karya Robert Cialdini. Intinya, social proof adalah kecenderungan kita buat mengikuti apa yang dilakukan oleh mayoritas orang. Jadi, ketika kita lihat sesuatu yang disukai atau dipilih banyak orang, kita otomatis berpikir bahwa itu bagus atau benar. Misalnya, kalau kamu lagi di mall dan lihat ada dua restoran, yang satu rame banget, orang-orang ngantri panjang, sementara yang satu lagi sepi, nggak ada pelanggan. Otomatis kamu bakal mikir, wah, yang rame pasti lebih enak nih. Dan ini terjadi juga saat kita lihat video di YouTube. Video dengan views banyak seakan-akan memberi tanda bahwa video itu worth it buat ditonton. Kita percaya banget dengan pendapat orang banyak, dan otak kita bilang, ayo tonton yang ini aja, aman kok. Tapi yang menarik adalah hal ini sebenarnya salah satu cara otak kita buat ngambil jalan pintas dalam membuat keputusan. Karena kalau setiap kali kita harus berpikir mendalam dan menganalisis, energi otak kita bakal cepat terkuras. Jadi, social proof adalah mekanisme alami buat ngehemat energi otak. Penjelasan lain soal kenapa kita suka pilih video dengan banyak views ada di buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Buku ini menjelaskan bahwa otak kita punya dua cara yang berbeda, sistem 1 dan sistem 2. Nah, sistem 1 ini adalah cara berpikir yang cepat, intuitif, dan otomatis. Ini yang biasa kita pakai kalau kita lagi nonton YouTube, ya dengan santai gitu. Ketika kita scroll dan lihat video yang viewsnya banyak, sistem 1 langsung bekerja. Otak kita bikin keputusan instan. Oke, video ini banyak yang nonton, pasti bagus. Kita nggak perlu mikir panjang. Sebaliknya, kalau kita pakai sistem 2 yang lebih lambat dan analitis, kita mungkin bakal menganalisa lebih dalam dan bertanya, apa isi video ini? Apakah sesuai dengan yang aku cari? Tapi masalahnya, kalau kita pakai sistem 2 terus-menerus, energi otak kita bakal cepet habis. Jadi saat kita santai, otak kita lebih suka jalan pintas dan akhirnya pilih views yang lebih banyak karena dianggap aman kayak gitu. Ini semacam cara otak kita buat ngehemat tenaga sambil tetap ngerasa kita bikin keputusan yang tepat. Kalian juga pasti pernah dengar istilah fear of missing out atau yang lebih dikenal dengan FOMO. Di era digital kayak sekarang, FOMO itu makin parah guys. Setiap hari kita lihat teman-teman kita pada nge-share konten viral, berita trending, dan video-video yang lagi hype. Dan tanpa kita sadari, kita ikut terjebak dalam rasa takut ketinggalan sesuatu yang penting atau seru gitu. Di buku The Power of Habit karya Charles Duhigg juga ngasih kita penjelasan soal gimana kebiasaan terbentuk, termasuk FOMO ini. FOMO terjadi karena kita takut kalau kita nggak ikutan, kita seakan merasa terisolasi dari percakapan sosial. Ketika video punya banyak views, otak kita bakal bilang, jangan sampai ketinggalan, kalau video ini viral, berarti banyak orang yang ngomongin, dan kamu juga harus nonton biar nggak out of the loop. Nah, itulah kenapa FOMO ini sangat kuat di platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, atau media sosial lainnya. Kita merasa kalau nggak nonton video yang viral, kita ketinggalan sesuatu yang penting. Padahal belum tentu video itu relevan dengan kita. Tapi, yang namanya FOMO ini benar-benar mempengaruhi cara kita memilih konten. Satu lagi faktor yang penting bikin kita cenderung nonton video dengan banyak views adalah algoritma YouTube. YouTube punya cara kerja yang sangat dipengaruhi oleh engagement. Video yang banyak ditonton, di like, dan di komen akan lebih sering muncul di feed kita. Algoritma YouTube ini dirancang untuk mempromosikan video yang dianggap populer supaya makin banyak orang nonton. Ini kayak efek bola salju. Ketika sebuah video mulai dapat banyak views, algoritma akan terus menyampaikan ke lebih banyak orang, sehingga viewsnya makin naik karena kita sering banget lihat video itu di homepage
atau direkomendasi. Tapi, masalahnya adalah video dengan banyak views nggak selalu menjamin kontennya berkualitas. Terkadang, video itu viral hanya karena judul atau thumbnail yang menarik perhatian, bukan karena isinya yang bermanfaat. Terakhir guys, kita harus ingat bahwa views itu bukan satu-satunya indikator kualitas. Di buku Atomic Habits, karya James Clear, ada pembahasan tentang pentingnya konsistensi dan kualitas dalam jangka panjang. Bukan cuma popularitas instan. Banyak video yang mungkin viewsnya sedikit, tapi sebenarnya punya konten yang luar biasa dan bisa memberikan nilai lebih buat hidup kita. Jadi, mulai sekarang coba deh biasakan buat nggak langsung pilih video berdasarkan views. Luangkan waktu kita buat lihat deskripsi, lihat siapa pembuat kontennya, dan apakah topiknya benar-benar relevan buat kamu. Jangan takut untuk eksplorasi video dengan views rendah, karena siapa tahu justru di sana kamu akan nemu konten yang bermanfaat banget. Dan ini yang kulakukan sekarang, lebih melihat konten-konten yang subscribernya nggak banyak dan videonya cuma ratusan yang tonton. Tapi aku eksperimen bahwa ternyata video-video mereka itu bervalue banget, sampai aku mikir kenapa itu nggak viral ya. Jadi kesimpulannya, kenapa kita lebih pilih video dengan banyak views? Karena otak kita suka jalan pintas, mengikuti social proof, FOMO, dan dipengaruhi juga oleh algoritma YouTube. Tapi jangan lupa, views nggak selalu jadi indikator kualitas. Yuk kita mulai bijak dalam memilih konten yang kita tonton. Kalau kamu setuju atau punya pengalaman yang mirip, kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.